Mengapa kita bersandiwara? Permainan kata-katanya penuh energi. Ucapannya mampu meniupkan roh semangat bagi banyak orang. Quote-nya banyak dikutip, pernyataannya jadi aforisma. Dan tausiahnya adalah solusi sekaligus konklusi. Tak ada yang berat dalam kehidupan ini. Singkat kata, Mario Teguh adalah motivator super. Namun kini, cobaan tengah menghadang. Seorang laki-laki bernama Kiswinar Teguh mengaku sebagai anak dari istri pertamanya. Pemuda berusia 30 tahun ini sudah 13 tahun tak bertemu semenjak orang tuanya berpisah. Setelah pacaran masih sempat ketemu, masih sempat ngobrol, sampai kira-kira mungkin setahun ya, lupa inget. Terus sempat ketemu lagi umur 12 tahun, itu juga sekali gitu. Habis itu ketemu lagi umur 17 tahun, dan ya udah pada saat di umur 17 tahun itu memang beliau meminta secara terang-terangan untuk tidak usah mencari, nggak usah menemui. Akta kelahiran tidak membuktikan keabsahan darah DNA, tidak. Jadi tes DNA untuk memastikan bahwa ini semua satu. Bukan sekedar cuap, apalagi mencari sensasi. Keinginannya menyampaikan kebenaran karena sang bapak tak pernah mengakui dirinya sebagai anak. Kiswinar menyertakan bukti otentik pernikahan ibunya yang bernama Aryani Sunarto dengan Mario Teguh. Dalam buku akta nikah tercatat, Mario mempersunting Aryani tanggal 13 Maret 1984 di Malang, Jawa Timur. Kiswinar sendiri lahir 29 April 1986. Sampai kan beliau menuliskan bahwa beliau hanya punya 2 anak. Kurang lebih sih begitu ya, secara nggak langsung kan gitu. Nah, kenapa? Ini bukan bicara sakit hati atau bicara sebel atau bicara apa, tapi gini loh. Sebenarnya tentang tidak mengakui itu sudah belasan tahun lalu disampaikan, tapi secara internal. Kami bercerai, saya meminta tes DNA yang selalu ditolak. Karena saya ingin membatalkan akte kelahiran. Karena saya tahu suatu ketika kalau ini dibiarkan akan menjadi fitnah. Dan yang terbukti sekarang. Tetapi permintaan untuk akta itu tidak disetujui, tes DNA tidak disetujui, tapi kami tetap menjalin hubungan. Mengenai tes DNA, saya sudah minta berulang kali mulai dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang saya confirm. Saya mengundang Aryo Kiswinar Teguh untuk tes DNA. Sehingga walaupun sudah melampaui 30 tahun, ini kan bukan anak-anak, ini sudah bapak-bapak. Yuk kita tes DNA supaya kalau memang niatnya membatalkan akta lahir, dibatalkan atau memberikan kedamaian di masyarakat. Laman Wikipedia juga hanya menulis pernikahan Mario Teguh dengan Lina yang menghasilkan 2 anak, Audrey Teguh dan Marco Teguh. Menurut Kiswinar, semenjak bercerai dengan ibunya tahun 1993, Mario Teguh tak pernah memperhatikan kehidupannya. Jangankan untuk menengok, sesen pun uang tak pernah dikirim. Yang lebih menyakitkan, semenjak berita ini menjadi viral di media, Mario Teguh tetap tak bergeming, tak pernah menghubunginya. Oh, nggak pernah. Saya pun nggak pernah. Terakhir kapan beliau kayak memberikan ke ibu atau ke dirimu? Ya, sebelum cerai lah. Tidak ada penelantaran anak. Anak ini sudah dewasa dan bisa menemukan saya kapanpun. Tidak ada pengingkaran mengenai akte kelahiran. Ada betul akte kelahiran.
Yang saya mintakan tes DNA-nya supaya semua bisa damai, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa move on kepada hal-hal yang lebih baik. Aku hanya memanggilmu ayah. Tak ada motivasi dan agenda aneh-aneh dari Kiswinar. Pemuda yang berprofesi sebagai seniman ini hanya menginginkan pengakuan dari sang motivator bahwa ia adalah anak kandung yang terlahir dari benihnya sendiri. Jika aku telah jauh dari Sekarang semuanya udah kayak gini, udah keluar, udah dengan bukti-bukti ya maksudnya. Jadi ini bukan omong kosong, bukan nyari sensasi. Ya inilah yang namanya anak, perlu pengakuan dari orang tuanya sendiri. Pengakuan yang disampaikan secara publik juga ya, karena hal ini juga diawali dengan disampaikan secara publik. Jadi pengakuan itu pun juga mau nggak mau ya harus disampaikan secara publik. Jadi orang tahu mana yang benar. Jadi poinnya adalah kalau benar ya harus disampaikan. Udah itu aja.